Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel seputar informasi. Kali ini saya mau membagikan pengalaman atau tips bagaimana kartu kredit kita disetujui. Kali ini saya mau coba ambil salah satu bank swasta nasional kita, yaitu Bank BCA. Banyak yang bertanya sama saya, Bank BCA itu bank paling susah approve-nya, paling susah disetujuinya. Ada yang bilang kartu kredit BCA itu paling mudah. Ada yang bilang paling susah, ada yang bilang paling mudah. Dan ada yang bilang juga kartu kredit BCA itu kartu patokan pertama untuk apply ke kartu kredit berikutnya. Jadi ada yang bilang kalau kartu kredit BCA itu, kalau kita sudah punya kartu kredit BCA, kita ngajukan di mana saja, setelah itu kartu kedua kita, itu kemungkinan besar bakal di approve. Karena BCA terkenal susah approve-nya. Jadi kalau yang memiliki kartu kredit BCA, bagi teman-teman yang sudah memiliki kartu kredit BCA, berarti teman-teman salah satu orang yang beruntung mendapatkan kartu kredit tersebut. Sebenarnya semua kartu kredit itu dari bank manapun sama. Nggak ada yang paling susah, paling mudah. Hanya memang setiap analis itu berbeda-beda standarisasinya, karena analis kan juga manusia. Jadi feeling, analis itu memakai feeling dia, memakai feeling dari cara wawancara, dari lihat berkas-berkas bukti-bukti yang teman-teman berikan, kayak slip gaji, surat keterangan penghasilan atau SKP, NPWP atau apapun, nomor telepon kantor. Itu analis menganalisa ada pemakai feelingnya dia. Nah, kali ini saya mau membagi tips bagaimana cara apply kartu kredit BCA biar approve. Saya bagi tipsnya kali ini. Dan insya Allah kalau seandainya teman-teman apply kartu kredit BCA dan mengikuti tips-tips dari saya, insya Allah 90% atau 99% lah bakal di approve. Terkecuali BI checking itu tidak bisa ditoleransi lagi dan tidak bisa dibantu apapun lagi. Marketing sekalipun, yang butuh target sekalipun nggak bisa bantu kalau seandainya BI checking teman-teman sudah jelek. Pertama, kartu kredit BCA itu kartu kredit yang spesial menurut saya. Karena apa? Memang BCA tidak gampang ngasih kartu kredit kemanapun. Kartu kredit BCA itu, Bank BCA itu tidak mudah, tidak gampang memberikan. Dia hanya memilih mana nasabah ataupun mana orang yang layak benar-benar mendapatkan kartu kredit BCA. Dan kartu kredit BCA itu tolak ukur untuk bank-bank lain. Contoh saya, kartu pertama saya BCA. Yang keduanya saya mau ajukan lagi setelah 6 bulan atau 1 tahun memakai BCA, saya ajukan lagi ke BNI atau BRI atau Mandiri atau HSBC atau Citi, OCBC. Semua bank pun pasti gampang banget, karena BCA itu bank besar dan tidak mudah mendapatkan kartu kredit BCA. Jadi teman-teman banyak yang bilang harus menjadi nasabah BCA gak sih kalau apply kartu kredit BCA itu? Soalnya di aplikasi formulir aplikasi pengajuan kartu kredit BCA secara online itu ada pilihannya tanpa rekening. Maksudnya tidak punya rekening BCA, tapi bisa pas isi formulir bisa. Saran saya jangan. Karena apa? Bank BCA mengeluarkan kartu kreditnya hanya untuk nasabahnya dia sendiri. Jadi kalau bukan nasabahnya, jangan harap bisa dapat kartu kredit dari Bank BCA. Tapi ada yang nanya sama saya, di formulir online-nya, di situs resmi BCA-nya, itu formulir online-nya bisa tanpa rekening. Maksudnya apakah ada tidak punya rekening atau tidak punya?
pas kita klik tidak punya rekening itu bisa isi formulir, benar, bisa isi formulir bisa. Tapi setelah teman-teman masukkan isi formulir semuanya dan upload dokumen-dokumen yang diminta, setelah teman-teman upload tanpa ditelepon analis, teman-teman pasti akan mendapatkan SMS atau mendapatkan email bahwa kartu kredit teman di BCA itu tidak dapat dilanjutkan. Banyak yang nanya, kenapa kok belum ditelepon analis tapi sudah baru ngirim langsung dapat email. BCA pasti email, biasanya email dia. Email kalau langsung ditolak padahal belum ditelepon apa-apa. Jawabannya karena kalian atau teman-teman bukan nasabah mereka. Jadi syarat utama yang pertama, satu, jika teman-teman ingin apply kartu kredit BCA, pastikan kalian nasabah BCA. Caranya mudah kok. Untuk menjadi nasabah BCA mudah banget. Teman-teman bisa datang langsung ke kantor BCA, kantor cabang BCA terdekat. Dan saya rasa banyak banget ya bank BCA di mana-mana pun, di pelosok-pelosok negeri pun sudah ada. Pasti ada BCA. Dibanding bank-bank misalnya bank-bank kecil lainnya pasti jarang-jarang. Cuman kalau BCA saya rasa hampir semua kota-kota kecil pun ada. ATM-nya pun di mana-mana pasti ada. Setiap Alfamart, Indomart atau dimanapun pasti ada BCA. Paling mudah. Jadi pertama-tama teman-teman harus menjadi nasabah bank BCA. Seandainya teman-teman mau apply kartu kredit BCA, coba deh teman-teman buka rekening dulu. Buka rekening tahapan BCA. Tahapan BCA itu setoran pertama 500.000, tapi bisa ditarik lagi. Ditariknya 400.000 kalau 450.000 kalau nggak salah. 50.000-nya itu ada biaya administrasi, ada biaya kartu, ada biaya apa. Pokoknya yang bisa diambil cashnya itu nanti di ATM-nya 450.000. Teman-teman buka dulu rekening 500.000. Setelah itu teman-teman tarik lagi nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diendepin dulu aja, jangan diambil lagi. Masukin 500.000, berarti kan saldonya 450-an nantinya. Diamkan saja. Nah, teman-teman seandainya payroll teman-teman bukan BCA, teman-teman bekerja payrollnya bukan BCA, tapi mau bagus di BCA di rekeningnya. Saran saya, setelah buka rekening, ajukan kartu kredit BCA-nya jangan langsung. Tunggu setelah 6 bulan setelah teman-teman buka rekening BCA tersebut. Saran saya, karena saya salah satu bank swasta di Indonesia, dan saya banyak teman-teman saya sama analis, kita saling cross check nasabah, kita sering-sering tanya-tanya nasabah ini di sana atau gimana pernah ngajuin barang-barang gitu, atau marketingnya menawarkan kepada saya memasukkan datanya, ini ada tolakan ataupun di bank ini, di bank mana, di bank A tidak disetujui gitu, coba masukin di sini, itu bisa gitu. Karena setiap bank standarnya beda-beda dan targetnya beda-beda, dan BCA tidak butuh target banyak-banyak. Saya pastikan yang pengen punya kartu kredit BCA itu banyak banget, nasabah bank BCA pun banyak banget, dan BCA hanya fokus memilah-milih memberikan kartu kredit kepada nasabahnya mereka sendiri. Jadi saran saya, tips saya, satu, teman-teman kalau memang payroll atau kerja kalian, gajian kalian melalui bank, contoh ya, kalian gajian lewat bank BRI, tapi ingin punya kartu kredit BCA, teman-teman buka aja dulu kartu kredit BCA, rekening tahapan BCA 500.000 setoran pertamanya, dan teman-teman jangan ambil uang itu. Dan kalau bisa teman-teman bikin transaksi sebanyak mungkin di rekening BCA teman-teman dalam waktu 6 bulan dari pengajuan, dari buka rekening tahapan BCA teman-teman. Jadi teman-teman buka rekening, setelah 6 bulan baru ajukan. Tapi di 6 bulan itu, di rentang 6 bulan itu, teman-teman banyakin transaksinya. Nggak harus gede kok, nggak harus puluhan juta transaksinya keluar masuk, mutasi kredit mutasi rekeningnya nggak harus puluhan juta ataupun juta-jutaan, enggak. 10.000, 20.000, atau teman-teman beli pulsa lewat BCA, M-Banking, atau teman-teman bayar angsuran atau bayar apapun di BCA, itu bisa. Karena bank BCA
analis BCA melihatnya bukan dari nominal mutasinya, tapi keaktifan rekening teman-teman tersebut. Jadi kalau transaksi banyak, per hari per jam ada transaksi, selang 2 jam ada transaksi lagi, ada berapa uang masuk, uang keluar, uang keluar, uang keluar, uang masuk lagi. Jadi aktif, rekening teman-teman tuh aktif. Dan saran saya, saat teman-teman udah buka rekening, terus teman-teman gajian kan di Bank BRI atau payroll bank teman-teman masing-masing kan, pas terima gaji di rekening teman-teman yang bukan BCA, teman-teman langsung mutasi pindahkan ke rekening BCA teman baru buka itu, langsung dipindahkan. Jadi kan ada uang masuk di rekening BCA-nya. Contoh, teman-teman gajian, terima gaji 5 juta contoh 5 juta di Bank BRI, teman-teman langsung pindahkan 5 juta itu ke Bank BCA. Baru setelah itu mungkin teman-teman ada urusan entah bayar apa atau beli pulsa melalui m-banking BCA-nya. Jadi BRI teman atau rekening gajinya itu dinolkan ataupun jangan dipakai apapun kalau emang niatnya mau bikin kartu kredit BCA. Jadi segala sesuatunya teman-teman dari m-banking ataupun dari rekening BCA tersebut. Teman-teman misalnya bayar hutang ke siapa, ke temannya, ke rekan kerja, bayar hutang atau gimana, transfer melalui m-banking BCA. Jadi ada uang masuk, uang keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, keluar gitu. Banyakin transaksi itu. Dan kalau bisa jangan sampai saldonya 0. Jangan sampai gajian bulan depan berikutnya itu 0. Sisakan minimal 500.000. Sebelum terima gaji bulan depannya, pastikan saldonya jangan 0. Sisihkan 500.000 lagi. Balik lagi ke 500.000 lagi. Jadi analis bank melihat bahwa pendapatan kalian ataupun keuangan kalian tuh nggak minus, masih ada sisa di akhir bulan pas terima gaji lagi. Walaupun analis tersebut tidak tahu kalau yang masuk di BCA itu gaji, karena transfernya melalui rekening teman sendiri yang beda bank. Begitu. Jadi pastikan ada transaksi uang keluar masuk yang lebih sering. Nggak harus nominal besar, tapi nominal kecil aja nggak apa-apa. Tapi sering, beli pulsa, beli apa, transfer, isi saldo GoPay, isi saldo OVO, isi saldo Dana melalui m-banking BCA. Begitu. Jadi perbanyak transaksi di BCA tersebut selama 6 bulan setelah pembukaan rekening tahapan BCA. Itu syarat yang pertama. Ada yang bilang sama saya, ada yang nanya sama saya, saat pengajuan harus gak sih ada saldo mengendap di rekening? Sepengalaman saya sebagai analis ataupun analis bank, mungkin BCA ataupun manapun sama. Enggak harus ada saldo mengendap kok. Harus sekian patokannya. Misalnya contoh Bank A, syarat kartu kreditnya rekeningnya harus saldonya mengendap sekian juta. Itu nggak ada patokan kok. Itu nggak baku, nggak ada patokan. Minimalnya masih ada saldo di rekening teman-teman, nggak 0 sama sekali, atau nggak aktif sama sekali, nggak ada transaksi keluar masuk. Jadi jangan pernah mau kartu kredit tapi di rekeningnya itu, contoh nih payrollnya Bank A nih, terima gaji tanggal 1, diambil langsung tanggal 1 itu juga, kosongkan selama sebulan sampai tanggal 30 bulan depannya, tanggal 1 bulan depannya lagi, itu nggak ada transaksi apapun, kosong aja udah. Ntar masuk lagi, terima gaji lagi. Jadi di buku rekening itu, di mutasinya rekening itu cuman uang masuk aja, uang masuk keluar, tapi 0 saldonya. Itu susah. Analis pasti mikir ini nggak layak, keuangannya nggak sehat. Walaupun teman-teman mungkin, tapi kan saya punya rekening lain, saya tabungan di lain, ataupun saya punya tabungan di celengan apa gimana, kan kita nggak tahu ya. Itu dia, analis nggak tahu itu. Analis cuman melihat rekening mutasi teman-teman sendiri. Jadi jangan salahkan analis kalau kok saldo saya 0 nggak bisa ngajuin, tapi kan saldo saya 0, uang saya tetap banyak, saham saya ada ataupun kontrakan saya banyak gitu, uang saya simpan nggak di bank itu gitu. Nggak tahu, analis nggak tahu menahu. Analis atau bank
nggak kenal teman-teman. Jadi mereka membaca melalui rekening itu sehat atau enggak. Jadi triknya seperti itu. Triknya banyakin mutasi keluar masuk, uang keluar masuk, mau berapapun nilainya, yang penting ada keluar masuk per hari itu ada terus uang masuk, uang keluar, uang masuk. Atau teman-teman misalnya ada uang cash nih 50.000, masukin di setor tunai BCA, masukin lagi 50.000, jadi ada uang masuk uang keluar lebih sering di situ. Jadi analis mengira pasti ini rekening teman-teman ini aktif untuk transaksi terus, jadi mobile terus. Itu trik pertama. Trik yang kedua, saat teman-teman mengajukan setelah 6 bulan buka rekening, BCA dan sudah mengikuti instruksi tips dari saya yang perbanyak transaksi keluar masuk, terima gaji langsung masukin ke BCA terus. Apapun transaksinya melalui BCA, banyakin transaksi di situ. Tips yang kedua adalah pas kalian teman-teman mengisi formulir, mau online ataupun offline, sama seperti bank-bank lain, dihafalkan, kalau bisa difoto. Lebih enak lagi mengajukan kartu kredit itu offline. Offline enaknya apa? Kita bisa datang ke bank, ke BCA, temui customer service ataupun sales atau marketing BCA, kartu kreditnya, bilang kalian ingin mengajukan kartu kredit tapi nggak bawa persyaratannya ataupun persyaratannya ada di rumah. Minta formulirnya saya mau isi di rumah aja, besok saya kesini lagi untuk menyerahkan semuanya sama dokumen-dokumennya. Itu bisa. Marketing pasti memberikan formulir kosong pengajuan kartu kreditnya. Silakan Pak. Nah, lebih enak lagi teman-teman isi di rumah. Karena kalau setahu saya gini, kalau kita isi di bank, isi formulir di bank nih, isi di samping kita ada marketing yang melihat kita, yang mengajari kita. Pasti bukannya grogi ya, bukan. Jadi apa ya, takutnya ada kesalahan saat teman-teman penulisan formulir, karena apa yang teman-teman isi di formulir itu sangat banget menentukan analis meng-approve pengajuan kartu kredit teman-teman itu. Jadi saran saya, bawa formulir kosong itu ke rumah teman-teman. Sampai di rumah teman-teman isi dengan jujur, sesuai dengan profil kalian, nama lengkap sesuai KTP. Pastikan KTP-nya elektronik. Teman-teman isi nama lengkap, nama ibu kandung teman-teman, tempat tanggal lahir. Nah, untuk saudara yang tidak serumah yang teman-teman cantumkan, dipikirkan lagi siapa saudara, ataupun bisa teman, sebenarnya teman ngaku saudara bisa. Saya bukan yang ngajarin nggak bener ataupun ngajarin curang, bukan. Cuman seandainya di approve pun, kan kartu kredit kan teman-teman gunakan dengan bijak, teman-teman sendiri gitu loh. Jadi mereka nanya, soalnya banyak teman-teman yang nanya sama saya mau niat bener kok pengen punya kartu kredit untuk usaha saya bener kok mau punya kartu kredit untuk menambah modal usaha saya ataupun belanja untuk usaha saya bener, karena saya ada penghasilan dan saya memang niat bener-bener untuk membayarnya, dijaga banget. Tapi dia nggak tahu caranya. Ini tujuan saya sebenarnya, bukan untuk ngajarin punya kartu kredit dan nggak bayar, bukan. Saya di sini nggak bicara seperti itu. Kartu kredit itu berguna bagi orang yang bijak sebenarnya. Jadi saya lanjutkan lagi. Tips yang kedua tadi, teman-teman isi di rumah. Tadi udah nama lengkap, ibu kandung ataupun tempat tanggal lahir, data saudara yang tidak serumah. Teman-teman pikirkan lagi siapa saudara ataupun teman yang bisa dianggap saudara pun gitu, yang bisa kita ajak kerjasama
syukur-syukur sih langsung saudara sendiri, nggak apa-apa. Contoh adik kandung kita ataupun kakak kandung kita. Sebelum kita ajukan itu namanya, kita hubungi dulu, kita kasih tahu dulu. Contoh sama adik kita, Dik, saya ataupun siapapun bilang kalau tujuan teman-teman apa gitu. Saya mau mengajukan kartu kredit nih di bank anu gitu, di bank A. Saya ingin mengajukan kartu kredit di bank A. Saya memasukkan saudara tidak serumah itu kamu ya. Contohnya ini adiknya sendiri atau kakaknya sendiri. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Ini pengajuan kartu kredit loh, bukan pinjaman online ya. Karena kalau kita bilangnya pinjaman online, nggak ada yang mau. Siapapun nggak ada yang mau karena takut diuber-uber. Bilang ini pengajuan kartu kredit. Jadi kakak kita atau saudara kita atau siapa sepupu kita jelaskan kalau teman-teman itu ingin mengajukan kartu kredit. Tuh. Jadi kalau ada telepon dari nomor nggak dikenal, depannya 021, diangkat saja, jangan pernah di reject ataupun jangan ini. Bisa nggak? Kalau seandainya saudaranya ya bilang begini, waduh, belum tahu deh, soalnya saya kerjanya di lapangan atau saya kerjanya ojek online, kadang handphone di kantong. Jangan. Saran saya, cari saudara, cari teman yang bisa standby handphone, dan bisa diajak kerja sama. Dan jangan pernah teman-teman masukin saudara tidak serumah di nomor handphone teman sendiri. Contoh, saya punya handphone 2 kartu. Mengajukan kartu kredit pakai nomor ini. Dan satu lagi saya masukkan di nomor ini untuk saudara tidak serumah, namanya si Anu gitu. Pada satu handphone, itu ketahuan teman-teman. Jangan dilakukan ya. Karena itu pasti ketahuan, karena bank itu menelpon melalui ada komputernya. Itu tahu satu perangkat yang sama. Jadi saat analis yang nelpon nomor teman-teman nih, nelpon diangkat kan, itu perangkatnya ada di situ. Ketahuan perangkatnya. Dan selesai ditutup dan dia langsung nelpon sudah tidak serumah. Handphonenya sama, pas ditelepon handphonenya sama gitu. Teman-teman ngasih ke orang nih, coba angkat lagi, bilang aja lu saudara gua gitu. Itu nggak bakal bisa. Analis pasti tahu. Itu satu handphone dengan 2 nomor. Dan jangan pernah lakukan itu. Jadi saran saya, cari saudara yang benar-benar bisa standby. Kalian teman-teman pilih-pilih dulu, siapa nih kira-kira saudara yang bisa standby handphone, atau dia selalu megang handphone terus. Dia nggak pernah namanya. Ada orang yang kalau nomor nggak dikenal dia nggak diangkat, ada kayak gitu. Ada yang seperti itu. Kalau ada nomor nggak dikenal, nomor yang nggak ada di kontak dia, tiba-tiba telepon, dia nggak mau ngangkat. Jangan kasih saudara yang seperti itu. Cari saudara yang dia nerima telepon dari siapapun, dia pasti nerima, dan dia standby handphone itu. Jelaskan maksudnya, kalau udah ketemu orangnya, saudaranya, jelaskan kalau teman-teman ingin mengajukan kartu kredit. Dan kalau ada telepon dari bank nanyain tentang saya, dia hanya cross check, bener gak kamu itu saudara saya. Ya kamu jawab aja memang benar kan, kamu saudara saya apa gimana kan gitu. Soalnya dia nanya rumah saya, ya bilang aja kamu tahu rumah saya kan, masa ya nggak tahu saudara kan, rumahnya saudara sendiri gitu. Jujur aja ya, jujur aja yang kamu tahu itu. Nah kalian tulis kan, teman-teman tulis kan di formulir. Contoh udah ketemu nih, namanya si A, nama saudaranya si A, udah dikoordinasi juga, udah dijelaskan juga maksud dan tujuannya, alamatnya di mana, teman-teman bikin, nomor teleponnya berapa. Ada yang nanya sama saya, wajib gak sih punya telepon rumah fix line? Jawabannya nggak wajib. Fix line atau nomor telepon rumah itu hanya menambah tingkat keapproval sendiri. Sebenarnya menambah sedikit aja sih, hitungannya berapa persen aja, hanya menambah sedikit aja, cuman nggak pengaruh di situnya. Analis nggak bakal pengaruh ke arah harus punya telepon rumah, tuh nggak pengaruh. Apalagi zaman sekarang jarang, mungkin ada yang punya telepon rumah, cuman zaman sekarang udah mungkin sedikit lah yang punya telepon rumah, nggak kayak dulu kan.
Sekarang handphone udah canggih, udah bisa telepon kemana aja, udah bisa WhatsApp, udah bisa sosial media, udah nggak kayak dulu yang harus telepon gitu, telepon rumah. Jawabannya nggak wajib. Jadi nggak wajib telepon rumah ya teman-teman. Kalau ada, cantumkan aja. Itu menambah mungkin 10% atau 20% tingkat ACC-nya, tingkat approve-nya. Jadi sudah teman-teman tulis saudara tidak serumah, sudah. Nah, langkah yang ketiga apa? Di situ ada pasti tulis nama tempat kalian bekerja. Contoh PT Angin Ribut. Teman-teman bekerja di PT Angin Ribut nih contoh. Ya tulis saja PT Angin Ribut. Jawab dengan jujur-jujurnya. Jangan pernah dibuat-buat, jangan pernah ngada-ngada saat teman-teman mengisi kolom data pekerjaan. Karena apa? Analis pasti akan nelpon ke tempat kerja teman-teman. Pasti. Terkecuali kalau teman-teman ingin menambahkan melebihkan dari data pekerjaan itu, tapi teman-teman bisa koordinasi dengan HRD-nya. HRD-nya bisa diajak kerjasama, itu nggak masalah. Contoh, PT ini saya kerja baru setahun, tapi saya tulis di formulir udah 5 tahun. Tapi saya udah koordinasi sama HRD-nya, Pak. Saya mau ngajukan kartu kredit, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ntar kalau bank nanya saya berapa lama kerjanya, jawabnya 5 tahun ya, Pak ya, jangan setahun. Dan HRD bilang, oke, siap. Saya ingetin. Itu nggak masalah. Berbohong seperti itu nggak masalah. Karena HRD-nya mengiyakan. Tapi jangan kalau HRD-nya kalian nggak pernah koordinasi, kalian nggak kenal HRD-nya, tiba-tiba mengada-ngada di formulir data pekerjaan, saran saya jangan. Karena pasti akan di reject oleh analis kalau seandainya ketahuan. Sedikit aja kebohongan, berbeda apa yang teman-teman tulis sama kenyataannya, apa yang analis dengar, sedikit aja, analis pasti reject. Sudah. Sayang kan? Kita udah buang-buang waktu. Jadi saran saya, tulis data pekerjaan dengan sejujur-jujurnya. BCA itu minimal penghasilan 3 juta. Minimal penghasilan 3 juta. Nah, seperti itu. Setelah teman-teman isi data pekerjaan, jangan lupa tulis nomor telepon kantor. Yang teman-teman tulis nomor telepon kantor itu adalah nomor telepon kantor yang fix line 021, bukan nomor telepon kantor tuh teman-teman masukinnya nomor telepon kantor, nomor handphone HRD atau nomor handphonenya manajernya. Nggak bisa. Sekalipun dia direkturnya, kalian memasukkan nomor telepon direktur kantor kalian, itu nggak bakal bisa. Analis tuh nggak tahu itu siapa nggak tahu. Dia taunya hanya nomor kantor harus 021. Seperti itu. Sudah, teman-teman tanda tangan di formulir itu, checklist. Setelah tanda tangan, dilengkapi syaratnya apa? KTP di fotokopi, NPWP di fotokopi juga, slip gaji. Teman-teman bisa minta sama HRD teman-teman. Makanya pentingnya untuk berbicara sama HRD-nya. Sebenarnya lebih enak lagi teman-teman bicara ke HRD-nya. Pak, mohon izin, mohon maaf, saya berniat untuk mengajukan kartu kredit, Pak, untuk usaha saya, untuk usaha istri saya di bank BCA ataupun di bank manapun. Saya mengajukan, Pak, gitu. Dan saya memasukkan data pekerjaan saya di kantor ini, karena memang saya bekerja di sini, Pak, gitu. Bisa gak, Pak, untuk proses pengajuan saya minta slip gaji 3 bulan terakhir. Dan kalau bisa 3 bulan terakhirnya jangan satu, ya 3-3-nya kalian teman-teman minta sama HRD-nya. Walaupun bank cuma minta satu, minta 3-3-nya sama HRD-nya. Contoh sekarang bulan April, teman-teman minta bulan Maret, bulan Februari, bulan Januarinya. Jadi 3 bulan ke belakang teman-teman minta, bukan 1 bulan doang. 3 bulan ke belakang teman-teman minta. Dan 3-3-nya itu teman-teman lampirkan di pengajuan kartu kredit untuk meyakinkan analis kalau gaji teman-teman tuh sama, bener-bener 3 bulan berturut-turut itu gaji kalian ada, gajinya ada dan nominalnya sama. Contoh teman-teman gajian 5 juta bulan Maret,
Teman-teman ngajuin masukinnya Januari, Februari, Maret, slip gaji tiga-tiganya, dan itu 5 juta semua. Lebih meningkatkan kepercayaan analis sebenarnya. Percaya analis jadinya. Wah, tiga-tiganya 3 bulan, padahal cuma satu doang sebenarnya, yang butuh bank cuma satu doang. Menambah. Jadi menambah persentase tingkat kelulusan gitu. Kalian lampirkan KTP, NPWP, slip gaji. Kalau teman-teman lebih enak lagi, lebih bisa minta HRD-nya setelah teman-teman minta HRD slip gaji 3 bulan ke belakang. Setelah itu, Pak, sekalian deh Pak, SKP saya. Apa itu SKP? Surat keterangan penghasilan. Biasanya hitungnya per tahun. Karena Bank BCA itu minimal per tahun 36 juta penghasilannya. Dibuktikan dengan SKP ataupun slip gaji. Berarti 36 juta per tahun, berarti satu bulan 3 juta, benar. Teman-teman minta SKP-nya, Pak sekalian nih Pak, atau teman-teman dekat sama HRD-nya. Minta Pak, surat keterangan penghasilan saya, pasti nanti seperti ditulis HRD per tahun di situ, bahwa atas nama ini bekerja di sini dengan penghasilan sekian per tahun, sekian per tahun gitu. Sana 5 juta berarti per tahunnya 60 juta, udah melewati syarat dari BCA, bisa. Itu lebih meyakinkan lagi. SKP, slip gaji, teman-teman masukkan. Setelah udah lengkap semuanya, teman-teman bawa formulir dan berkas-berkas persyaratannya, bawa ke BCA, Bank BCA yang tempat teman-teman tadi ngambil formulir. Temui marketing yang kemarin ataupun marketing manapun, marketing siapapun nggak apa-apa, yang penting bank yang BCA tersebut. Jangan teman-teman ngambil formulir BCA, ngisi di rumah, sudah selesai, store ke BRI, itu nggak bisa, dijamin di reject, yakin saya. Jadi bawa ke cabang BCA yang teman-teman ajukan itu, formulirnya sama berkas-berkasnya teman-teman serahkan lagi bahwa ini udah selesai, dan pasti diterima sama marketingnya. Setelah diterima, selang 1 atau 2 hari, teman-teman kalau marketingnya sudah setor, pasti teman-teman mendapatkan email bahwa pengajuan sudah diterima oleh pihak BCA dan akan diproses. Teman-teman tunggu 14 hari kerja setelah pengajuan. Biasanya di rentang itu, biasanya BCA itu lebih cepat kok dibanding bank-bank lain. BCA itu lebih cepat, prosesnya 14 hari. Cuman sebelum 14 hari pasti ada telepon dari analisnya. Ada orang yang mengajukan di BCA, udah isi formulir semuanya, syarat-syaratnya udah dikasih, jangan kan 14 hari, selang 3 hari dia langsung ditelepon. Ada, selang 3 hari dia langsung ditelepon. Setelah 1 hari lagi, besoknya langsung terima SMS kalau dia sudah disetujui. Ditunggu 7 hari kerja untuk pengirimannya, kartunya. Sebelum 7 hari, cuman 3 hari lagi udah langsung dikirim, nyampe ke rumahnya kartunya. BCA itu lebih cepat. BCA itu prosesnya lebih cepat. Jadi jangan patokan 14 hari juga. Jadi setelah ajukan, di rentan 14 hari itu, setelah teman-teman ajukan, teman-teman siap-siap di handphone. Jangan pernah nggak diangkat dari nomor nggak dikenal, dari 021. Itu biasanya analis, Bang. Seandainya ditelepon, sudah analis nelpon, ya dijawab. Analis itu bertanya-tanya seputar yang teman-teman isi di formulir sebenarnya. Jadi apa yang teman-teman isi formulir itu, sudah teman-teman isi formulir itu analis cuma baca doang sebenarnya. Dan analis nanya jawabannya sebenarnya ada di formulir. Sebenarnya analis itu tahu jawabannya. Analis nanya ke kita, nama lengkap Bapak siapa, tempat tanggal lahir. Analis itu dia lagi lihat komputer. Jawabannya udah ada semua, cuman ingin meyakinkan aja. Bener gak sih teman-teman ini ngajuin? Bener gak sih datanya? Gitu loh. Jadi bener gak sih yang ditelepon analis itu ya si pemohon itu gitu, bukan orang lain. Makanya tanya-tanya. Bukan berarti analis itu dia nggak tahu jawabannya, dia nanya sama kita, bukan. Dia hanya cross check aja, dia tahu jawabannya depan mata dia sendiri. Jawabannya depan mata, tapi dia nelpon, dia nanya. Nama Bapak siapa, tempat tanggal lahir, dan tolong jawab dengan tegas, cepat, singkat. Nggak usah bertele-tele, nggak usah. Jadi saat analis nanya A, ya jawab A. Analis jawab nanya B, ya kita jawab B. Jangan pernah kita bertele-tele.
Maaf Pak, ini contoh saat saya nelpon nasabah pengajuan kartu kredit, saya pasti yang pertama kali saya lakukan, selamat pagi Pak, apa benar ini dengan Bapak, contoh ya, apa benar ini dengan Bapak Markun? Oh iya Pak, benar. Perkenalkan Pak, saya Rifki dari Bank BCA Pak. Ingin mengkonfirmasi Pak, benar Pak, ini ada pengajuan kartu kredit atas nama Bapak. Oh iya Pak, mau cross check data aja Pak. Bisa disebutkan Pak tempat tanggal lahir Bapak. Dia pasti nanya seperti itu. Nama ibu kandung siapa? Bekerja di mana? Sudah berapa lama? Satu aja, sedikit aja miss jawabannya sama yang teman-teman tulis sendiri, sama jadi teman-teman nulis di formulir apa, pasti telepon jawabnya apa, dan berbeda, itu bakal di reject, langsung di reject, nggak bakal di ACC. Makanya saya bilang dihafalkan. Makanya tujuan itu formulir diisi di rumah apa, biar bisa dipelajari pelan-pelan, dipelajari, diingat-ingat sama kita. Kalau memang semuanya jujur semua tanpa teman-teman ingat pun, ya pasti teman-teman udah bisa jawab. Takutnya kan ada yang teman-teman bukan nggak jujur, maksudnya gini, data saudara itu teman-teman tulis itu temannya dibilang saudara bagaimana, itu kan nggak masalah sebenarnya gitu. Takutnya teman-teman lupa gitu, makanya diingatkan lagi. Kalau bisa difoto, 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 dikirim juga sama orang yang kita tulis saudara tidak serumah, biar dia ngapalin juga. Takutnya kan dia nggak tahu juga gitu. Jawab dengan tegas, dengan singkat tapi jelas tuh. Dan jangan pernah jawab lupa. Contoh nih, pasti analis akan yang di video sebelumnya, pasti analis akan memancing. Saat teman-teman nulis sudah 5 tahun bekerja, sudah 5 tahun bekerja, pasti analis memancing. Mohon maaf Pak, bisa minta nomor telepon kantornya Pak. Oh sebentar ya Pak ya, saya nggak hafal, di kontak saya Pak ini. Pasti analis langsung mengalihkan pembicaraan. Oh yaudah Pak, nggak apa-apa Pak, kalau nggak hafal. Kalau nggak salah di sini ada Pak ya, analis pasti menyebutkan. Oh ya Pak, nih Pak ada nih Pak, bener gak Pak nomor ini Pak? Itu pasti di reject, pasti ditolak. Kenapa ditolak? Karena analis berpikir seperti ini, logika seperti ini. Kalau teman-teman sudah bekerja 5 tahun, pasti sudah lama kan? Pasti sudah lama. Masa iya sudah 5 tahun itu teman-teman nggak hafal nomor telepon teman kantor teman sendiri gitu? Masa nggak hafal gitu? Itu pertanyaan menjebak, pertanyaan jebakan analis seperti itu. Walaupun pas analis bilang, oh yaudah Pak, nggak usah Pak, kalau Bapak lupa nggak apa-apa nih. Ini saya juga punya nih Pak, datanya. Bener gak sih Pak nomor ini? Oh iya Pak, bener Pak, iya iya Pak, saya lupa. Itu bakal di reject. Diingatkan lagi, dicatat. Sebelum ada telepon, kalian ingat, teman-teman ingatkan. Pasti ya, kadang-kadang yang lupa itu nomor telepon kantor. Saya sendiri pun lupa nomor telepon kantor kadang-kadang. Jadi ingatkan, jadi saat nama telepon kantor, teman-teman langsung jawab dengan tegas, cepat. Enggak enggak a i u e o gitu, enggak, langsung oh iya, nomor telepon kantor berapa Pak? 021 sekian 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 kan. Sudah berapa lama Pak kerja? Saya udah 5 tahun Pak. Jabatannya apa? Disebutkan sesuai dengan formulir yang teman-teman diisi di formulir. Sudah semua pasti analis akan bertanya kartu mau dikirim di mana, nama yang ada pada kartu itu mau seperti apa. Contoh misalnya namanya panjang, namanya A B C D E F G, nggak muat tuh di kartu kan. Pasti analis akan mengarahkan gimana kalau A B C aja Pak, atau gimana kalau A B C D aja, biarkan seperti itu. Atau pengajuannya yang gold atau gimana, nanti analis pasti akan menjelaskan. Kita tinggal bilang iya 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 aja gitu. Jadi setelah ditelepon analis sudah selesai, pasti analis sudah nelpon, ya Pak makasih ya Pak, konfirmasi ya Pak, ditunggu prosesnya gitu, sampai seperti itu. Setelah itu teman-teman WA, atau buru-buru jangan telepon, buru-buru WA saudara yang teman-teman tulis itu, yang di formulir saudara tidak serumah, teman-teman langsung WA bro atau siapapun, atau bang atau dek, standby ya, bentar lagi orang bank pasti akan telepon. Karena setelah analis telepon kita,
selang berapa jam, berapa lama pasti akan langsung nelpon saudara tidak serumah kita. Nggak ada besok-besoknya, langsung hari itu juga. Entah selang 1,5 jam atau selang 1 jam. Makanya setelah ditelepon analis, langsung buru-buru WA. Jangan telepon, takutnya apa? Bentrok telepon kita dengan analis. Kita nelpon saudara kita, tapi analis nelpon saudara kita juga dan akhirnya sibuk. Jangan. WA aja. Bro atau bang atau dek, standby ya. Analis bentar lagi telepon. Ingat ya yang kemarin saya bilang. Sambil nunggu jawaban balasan dari saudara kita itu, kan analis kan pasti ada jeda tuh. Jadi untuk jaga-jaga aja. Saat saudara kita itu bilang, oke, saya standby, aman. Pasti nelpon saudara tidak serumah teman-teman, pasti nanya apa kenal dengan kita gitu, apa kenal dengan kita, kenal hubungannya apa, adik kandung atau sepupu atau apa. Sama jawabannya harus sama yang kita isi di formulir. Alamatnya di mana, alamat saudara kita, maksudnya bukan alamat kita, alamat saudara kita di mana, disebutkan juga. Oh iya pak, rumah saya di sini sesuai sama yang kita tulis juga. Berarti memang benar saudara kita, karena kita tahu alamatnya dia gitu. Dia hanya seperti itu doang. Dan dia terakhir setelah nanya alamat saudara kita itu sama yang saudara kita, nelfon saudara kita, nanya alamatnya. Setelah itu pasti analis nggak bilang begini, oh gitu pak, mau konfirmasi aja, ini atas nama si A, abangnya saudara atau kakaknya saudara mengajukan kartu kredit di bank kami. Jawabannya apa? Saudara tidak serumah itu jawab aja, oh iya pak, nggak apa-apa pak. Udah, jangan pernah bertele-tele, jangan pernah, oh iya pak, tolong dibantu ya pak, abang saya ya pak ya, di ACC aja pak. Jangan pernah ngomong itu, iya aja cukup. Saat analis memberitahukan kepada kita bahwa saudara kita ada yang ngajuin kartu kredit dan kita ditulis di saudara tidak serumahnya, jawabannya bilang, oh iya pak, nggak apa-apa pak, sudah cukup. Dijelaskan sama saudara tidak serumah kita, tolong bilang seperti itu aja, jangan pernah bertele-tele, jangan bilang di ACC ya pak, jangan seperti itu. Sudah, setelah itu pasti selang hari itu juga, selang berapa jam pasti nelpon kantor teman-teman. Cuman konfirmasi aja sih. Analis ada yang ribet, ada yang enggak. Jujur, saya akuin analis ada yang ribet, ada yang enggak. Yang ribet gimana? Dia nelpon ARD, telepon kantor gitu kan. Bener pak, ini kerja di sini. Oh bener pak, sudah kalau boleh tahu pak, sudah berapa lama ya pak kerja gini? Karena yang bersangkutan ingin mengajukan kartu kredit di bank kami. Kami hanya konfirmasi aja pak, menyocokkan data saja. Sudah berapa lama kerjanya atau jabatannya apa gitu. Ada analis yang nggak ribet, cuma nanya, apa benar ini PT Anu? Oh benar pak. Dari mana ya pak? Oh kami dari Bank Anu pak. Mau konfirmasi aja pak, apa benar di sini ada karyawan yang namanya si A? Oh iya pak, ada pak. Atau ada dia? Bentar pak, saya cek dulu pak ya. Oh ya ada pak, benar pak, ini karyawan kita pak. Setelah itu udah nggak nanya berapa lama kerja, enggak ada. Oh ya pak, terima kasih ya pak, kami hanya mau konfirmasi aja kebenaran datanya. Makasih ya pak, maaf ganggu. Ada analis yang nggak ribet seperti itu, udah. Setelah itu langsung ACC. Kalau tiga-tiganya itu step by step sudah dilakukan teman-teman, step dari saya yakin pasti pengajuan teman-teman pasti di-approve. Nah, banyak yang nanya juga bagaimana bang kalau wira swasta, saya punya usaha atau saya pedagang online ataupun pedagang fisik di pasar atau gimana, tapi punya usaha itu punya saya sendiri, saya nggak ada slip gaji, bisa gak ngajuin kartu kredit BCA? Jawabannya bisa. Yang tadi saya bilang, teman-teman buka rekening dulu aja, rekening BCA itu, masukkan uang sebanyak-banyaknya, masukkan uang hasil jualan, masukin di situ, terus beli pulsa dari rekening teman-teman. Makanya saran saya pakai m-banking BCA itu membantu untuk transaksi banyak, keluar masuk uang itu harus banyak. Di BCA itu harus gitu, harus rutin ada transaksi uang setiap harinya, mau itu keluar, mau itu masuk, mau itu keluar terus uangnya, nggak apa-apa, yang penting ada transaksi terus, jangan sampai nggak ada transaksi. Masukkan hasil keuntungan dagang hari ini, contoh udah buka rekening 500.000 di BCA, terus habis itu hari ini untung dagang 2 juta, masukin 2 juta di rekening langsung BCA. Terus kita mau buat modal lagi, beli modal lagi 1 juta, tarik lagi 1 juta pakai banking, terus gitu aja.
beli pulsa atau beli token token listrik, dari situ aja, dari banking terus aja. Jadi transaksi dari situ, jangan pernah cash. Dan ambil uang, udah kita uang diambil semua, kita belanja ataupun apapun transaksi pakai cash, tapi MBCA-nya, BCA bankingnya atau rekening kita nggak dipakai, jangan. Pakai elektronik, pakai online, pakai banking. Terus masukkan, pastikan ada saldo mengendap, pasti bisa. Setelah 6 bulan punya rekening BCA dan saya mengikuti saran saya yang itu, masukkan uang terus, hasil jualan, hasil dagang. Setelah 6 bulan itu kalian cetak rekening korannya selama 3 atau selama 6 bulan ataupun selama 3 bulan. Itu bisa. Nggak apa-apa. Analis pasti ngelihat analis cuma ngelihat data rekening koran ataupun cash flow teman-teman di rekening dia sendiri, di rekeningnya. Hanya melihat itu kok, nggak melihat pekerjaan apapun, nggak. Malah ada, jujur nih, malah ada teman saya konsultasi sama saya, dia ojek online, tapi dia nabung terus setiap hari. Dia satu hari itu dapat 100 lebih, 100.000 lebih, 200.000 lebih, itu bersihnya sudah dipotong apapun gitu. Dia harus masukkan di rekening dia sendiri di BCA, masukkan 200.000, 100.000, 50.000, 100.000 tiap hari rutin, sampai pas akhir bulan saldonya ada berapa ya, kalau nggak salah dia bilangnya 5 juta apa 6 jutaan dia nabung. Akhirnya 6 juta dia diambil sama dia 2 juta untuk bayar kontrakan, untuk ini gitu. Terus setiap harinya bulan depan lagi sama gitu juga. Itu lolos kok ACC. Karena cash flow-nya bagus, berarti tandanya keuangannya sehat. Apapun pekerjaannya. Tapi ditulisnya jangan ojek online di formulirnya, bilang aja usaha, wira swasta, dagang apa di rumah atau dagang di pasar. Karena analis nggak bakal survei ke rumah, analis nggak bakal survei ke tempat kerja, nggak bakal. Analis nggak bakal survei ke lokasi dagang kita, nggak bakal. Analis hanya melihat mutasi rekening koran kita, transaksi rekening kita, saldo kita, ataupun alur keuangan cash flow kita sehat apa enggak. Tanda sehat dari mana? Ada saldo terus, ada uang terus mengendap di situ, nggak sampai nol ataupun minus, itu nggak bakal. Analis melihat itu aja kok, ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi seperti itu. Jadi pastikan lagi bisa kok. Tapi nggak punya NPWP bagaimana? Saran saya sih sebenarnya gini, NPWP itu kan gratis ya cara daftarnya, cara bikinnya gratis. Tinggal caranya cuma bawa KTP aja kok, bahkan resi yang KTP belum jadi pun hanya bawa resi KTP aslinya, resi asli itu bisa kok bikin NPWP dan gratis. Saran saya gini, apapun pekerjaan teman-teman, mau gaji, maaf misalnya gaji di bawah 3 juta, atau maaf misalnya ojek online, atau maaf misalnya pedagang kecil atau gimana, saran saya mending buat NPWP. Karena apa? Wajib hukumnya sekarang perbankan itu memakai NPWP teman-teman. Buka rekening aja itu kadang ada salah satu bank yang wajib pakai NPWP gitu. Bikin aja ke kantor pajak terdekat sesuai dengan domisili kita, di kantor pajak sesuai domisili kita. Jelaskan keinginan kita kalau kita ingin membuat NPWP. Pasti syaratnya cuma minta fotokopi minta KTP asli aja ataupun fotokopinya gitu. Sebentar kok, nggak sampai 1 harian. 2 jam 3 jam kalau sepi itu nggak apa, pasti udah selesai. Jadi kalau ada yang nanya, tapi saya nggak punya NPWP, jawabannya bikin. Sebelum ajukan bikin dulu. Jadi sebelum kita berperang mengajukan kartu kredit itu kan seperti berperang. Siapkan dulu amunisinya teman-teman. Jangan apa adanya udah kita ajukan, percuma, sayang. Nama kita sayang di reject sama bank tuh sayang gitu. Karena rentannya tuh nanti 6 bulan ke depan baru bisa ajukan lagi. Jadi saran saya, tolong teman-teman kalau mengajukan kartu kredit tuh seperti perang, disiapkan dulu amunisinya. Persyaratannya dibaca lagi. Nih bang, ini persyaratannya ini. Coba dipenuhin semuanya dulu. NPWP nggak punya, bikin dulu. Rekening BCA-nya baru buka rekening sebulan. Ya tunggu dulu sampai 6 bulannya. Dan pastikan mutasi rekeningnya banyak, saldo mengendapnya ada, cash flow-nya sehat gitu. Ditunggu dulu. Baru kita udah cukup amunisinya, kita perang. Kalau kita yakin nih sama amunisi kita, masa iya kita kalah? Yang kalah itu kan karena kita berperang langsung maju,
tapi kita nggak bawa amunisi atau amunisi sedikit, ya kalah kita. Kalaupun menang keberuntungan, jadi mengajukan kartu kredit walaupun syaratnya minim, tapi saya ACC kok Pak, Bang, walaupun syaratnya gini-gini tetap ACC kok, ya itu beruntung. Saya bilangnya itu beruntung. Ya, makanya kalau perang kita amunisi kita bawa sedikit, tapi kita menang itu beruntung. Tapi rata-rata mayoritas pasti kalah. Nah, jadi sebelum kita berperang, siapkan dulu amunisinya. Kita udah bisa melihat ke depan, kalau ini harusnya begini, harus begini. Persiapkan dengan matang. Saya yakin pasti approve, pasti dari ACC. Pasti tercapai, pasti menang. Jadi itu teman-teman ya. Untuk BCA seperti itu, wajib hukumnya punya rekening di BCA juga. Jadi yang belum punya rekening BCA mengajukan kartu kredit BCA, saya sarankan jangan, karena pasti di reject, pasti ditolak. Jadi wajib punya rekening. Setelah ditelepon analis kita sudah tidak serumah atau kantor kita udah ditelepon, nggak ada masalah apapun, pasti dapat SMS. Kalau sudah ditelepon selang 2 atau 3 hari dari penelponan itu, di ACC atau tidaknya pasti ada email ataupun SMS masuk. BCA enaknya begitu, dia memberitahukan walaupun di reject, BCA memberitahukan kepada kita kalau tidak disetujui atau disetujui. Itu BCA pasti ngasih tahu. Beda sama bank-bank lain. Ada bank-bank lain yang kok pengajuan saya nggak ada kabar apa gimana, berarti tolak. Dan akhirnya penasaran kan, nanya, telepon langsung ke call center bank itu. Jawabannya apa? Ditolak. Ya itu. Ada bank yang nggak ngasih tahu. BCA enak dia ngasih tahu. Udah. Setelah 2 atau 3 hari dari telepon analis, pasti ada info atau SMS atau email bahwa pengajuan kita diterima, disetujui atau ditolak. Tapi insya Allah kalau udah ngikutin tips-tips dari saya, insya Allah 90% lah, 95% atau 99% pasti diterima, pasti di approve sama bank BCA. Jadi kalau ada tips-tips saya yang masih agak kurang jelas, atau tips-tips saya yang masih bingung, atau ada yang kurang, tolong komen di bawah ya, untuk membangun channel ini, untuk kita sama-sama belajar, untuk sama-sama kita kasih tahu teman-teman kita yang lain, biar kita sama-sama bisa sama-sama tahu juga gitu. Jadi kalau ada dari saya ada yang kurang, tolong teman-teman tambahin di kolom komentar, tambahkan aja. Kalau ada yang nggak jelas dari ucapan saya yang mana, tolong ditanya aja di komentar juga. Insya Allah saya respon cepat, saya balas. Dan yang terakhir, untuk kartu kredit bank manapun, tolong gunakan dengan bijak. Jangan sampai nama kita buruk di mata perbankan, di mata bank, hanya gara-gara uang cuman 3 juta. Contoh limit kartu kredit kita 3 juta, kita nunggak 3 juta gitu kan, kita nggak bisa kita akhirnya nggak bisa bayar gitu. Cuma gara-gara uang 3 juta nama kita jelek di bank. Suatu saat nanti kita mau ngambil mobil, kita mau ngambil rumah untuk anak kita, itu nggak bakal bisa, sayang. Jadi gara-gara uang 3 juta masa depan kita untuk perbankan itu nggak bisa, kita susah kemana-mana. Saran saya gitu, gunakan dengan bijak, gunakan dengan kemampuan kita, dengan kebutuhan kita. Contoh untuk kebutuhan kita yang kita kalkulasi nama gaji kita, pengeluaran kita, untuk tagihan-tagihan kartu kreditnya, digunakan dengan bijak. Itu saran saya sih teman-teman. Jadi saya nggak bilang kartu kredit itu bagus, saya nggak bilang kartu kredit itu bikin banyak hutang, enggak. Cuman kalau kita bijak, kartu kredit itu ngebantu kita. Jadi itu aja teman-teman ya. Minta tolong jangan lupa minta subscribe-nya untuk kemajuan channel ini. Ini channel baru, mudah-mudahan bisa berkembang terus. Saya bisa ngasih informasi-informasi tentang perbankan, tentang hal-hal apapun lainnya. Tolong di subscribe, minta tolong di subscribe, dibantu, di like, di komen juga. Kalau ada yang kurang tanya-tanya aja nggak apa-apa, insya Allah saya balas. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.